Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Setia Nugroho. Saya berasal dari jurusan Tadris Bahasa Inggris kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiliensi akademik dan stres akademik. Yang pertama, pengertian resiliensi akademik dan stres akademik. Resiliensi akademik adalah kapasitas untuk mempertahankan kemampuan untuk berfungsi secara kompeten dalam menghadapi berbagai stresor kehidupan, yang ditulis oleh Kaplan dan kawan-kawan pada tahun 1996. Sejalan dengan pengertian tersebut, resiliensi akademik merupakan resiliensi dalam proses belajar, ya, di sebuah proses dinamis yang mencerminkan kekuatan dan ketangguhan seseorang untuk bangkit dari pengalaman emosional negatif saat menghadapi situasi sulit yang menekan dalam aktivitas belajar yang dilakukan. Yang kedua adalah stres akademik. Secara umum, stres adalah reaksi psikologis seorang terhadap tantangan dalam hidup yang membebani kehidupan seseorang dan tidak sesuai dengan harapan seseorang tersebut sehingga mengganggu kesejahteraan hidup. Yang ditulis dari Mumpuni dan Wulandari pada tahun 2010. Santrok mengatakan bahwa stres merupakan respons seseorang terhadap suatu kejadian yang memicu stres yang tidak dapat dihadapi oleh individu. Kemudian, stres akademik merupakan stres yang ditimbulkan dari tuntutan akademik yang melampaui kemampuan adaptasi dari individu yang mengalaminya. Yang kedua adalah sumber resiliensi akademik. Yang pertama itu ada sumber resiliensi akademik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada I have, yang kedua I am, yang ketiga I can. Yang pertama, I have atau sumber dukungan eksternal. Sumber ini merupakan bentuk dukungan dari lingkungan sekitar individu. Bentuk dukungan ini berupa hubungan baik dengan keluarga, sekolah, ataupun dengan masyarakat. Dengan I have, individu dapat menjalani hubungan dengan kepercayaan baik dengan siapapun. Perasaan I have biasanya diperoleh dari orang tua, keluarga, dan orang-orang yang terdekat. Yang kedua ada I am atau kemampuan individu. Kekuatan yang ada di dalam diri individu berupa perasaan, perilaku, dan kepercayaan diri. Individu yang resilient akan selalu berusaha terlihat menarik agar selalu disukai dan dicintai orang lain. Individu resilient biasanya juga sensitif pada perasaan orang lain dan paham apa yang orang lain harapkan pada dirinya. Dan yang terakhir ada I can atau kemampuan sosial. I can adalah kemampuan individu untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain. Kemampuan ini didapat dari interaksi dengan lingkungan sosialnya. Individu yang memiliki kemampuan ini cenderung akan lebih mampu berkomunikasi dan dapat memecahkan masalah dengan baik. Individu tersebut dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka dengan cara yang baik dan benar. Selanjutnya ada dimensi resiliensi akademik. Dimensi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah confidence atau self-belief. Confidence atau self-belief adalah keyakinan dan kepercayaan siswa pada kemampuan mereka untuk memahami maupun untuk melakukan tugas-tugas akademik dengan baik. Pembelajar dalam hal ini yaitu mahasiswa mampu dalam menghadapi tantangan yang ada dan dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua adalah control, sense of control. Kontrol adalah kemampuan siswa untuk mengolah dan mengendalikan berbagai tuntutan atau tantangan yang datang dalam aktivitas belajarnya. Mereka yakin mengenai cara yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga ada composure atau low anxiety
mencakup dua bagian, yaitu perasaan cemas dan khawatir. Perasaan cemas berkaitan dengan kegelisahan siswa ketika ia merasa kesulitan atau uneasy or sick dalam memikirkan tugas sekolah, pekerjaan rumah maupun ujian sekolah. Dan yang keempat ada komitmen atau persistence. Komitmen atau persistence adalah kemampuan siswa untuk terus berusaha dalam menyelesaikan jawaban atau memahami sebuah masalah meskipun masalah tersebut cenderung sulit dan penuh dengan tantangan. Yang terakhir ada faktor-faktor penyebab stres akademik. Faktor penyebab stres akademik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah ekspektasi tinggi terhadap prestasi akademik. Mahasiswa sering kali khawatir dengan masa depan mereka. Tentunya mereka juga paham bahwa hasil akademik sangat berdampak pada masa depan mereka. Mahasiswa sarjana juga tentunya ingin mendapatkan gelar akademik. Pertama, besar harapan mereka untuk memiliki hasil akademik yang baik. Yang kedua ada beban akademik yang tinggi. Beban akademik mahasiswa sarjana cukup besar karena perlu mengambil sekitar 20 SKS per semester jika ingin lulus tepat waktu. Selain itu, mahasiswa perlu mengerjakan tugas seperti tugas kelompok, proyek kelompok, dan ujian mata kuliah. Akibatnya, mahasiswa kadang menangani banyak tugas dalam waktu singkat dan bersamaan. Yang ketiga ada kurangnya kualitas jaringan persahabatan. Menjalin persahabatan yang baik di dunia kampus tentunya sangat membantu kita beradaptasi dengan dunia kampus baik secara lingkungan ataupun secara akademik. Namun jaringan pertemanan juga dapat memicu stres akademik, misalnya karena perpisahan dengan teman lama dan kesulitan menyesuaikan diri dengan teman baru. Jaringan pertemanan di dunia kampus sangat penting karena banyak tugas dan proyek yang perlu dikerjakan secara bersamaan dengan teman atau kelompok, ataupun perlunya saling mendukung antar pertemanan. Dan di sini ada efek stres akademik. Efek stres akademik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kinerja akademik yang buruk. Stres akademik kadang dapat memotivasi kita untuk bekerja dan belajar dengan lebih baik lagi. Namun ketika tingkat stres akademik semakin tinggi, maka akan menimbulkan efek sebaliknya. Ketika mahasiswa tidak dapat mengatur waktu dengan baik, maka efektivitas belajar mahasiswa juga akan menurun. Yang kedua ada kecanduan internet. Saat ini kita sangat erat dengan teknologi dan internet. Mahasiswa dapat mengambil banyak informasi dan materi perkuliahan dari internet. Namun tentunya penggunaan internet tidak hanya untuk mencari informasi saja. Internet juga dapat digunakan untuk bermain game online dan sosial media. Hampir seluruh mahasiswa di penjuru dunia menjadi pengguna internet. Yang ketiga ada kurangnya waktu tidur. Tidur adalah hal yang penting bagi setiap manusia, karena istirahat dapat membantu memulihkan energi tubuh. Menurut National Sleep Foundation pada tahun 2016, jam tidur yang direkomendasikan untuk usia 18 hingga 25 tahun adalah sekitar 7 hingga 9 jam. Namun seperti yang kita ketahui, waktu tidur mahasiswa cenderung kurang karena mereka memiliki banyak tugas yang perlu dikerjakan. Dan yang terakhir ada pola makan, mempengaruhi pola makan. Mahasiswa yang mengalami stres akademik cenderung mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan padat energi. Padahal mahasiswa sebaiknya mengkonsumsi makanan yang bernutrisi atau bisa kita sebut 4 sehat 5 sempurna agar cukup untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh mereka. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.